Salam damai sejahtera dalam Kristus. Terpujilah Tuhan atas segala kasih karunia dan anugerahnya yang dilimpahkannya kepada kita hari ini. Kita bertemu kembali dengan renungan suara gembala. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Allah yang kami kenal dan kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan tetap memelihara, menjaga, dan mencukupkan segala keperluan kami sampai hari ini. Kami buka hati kami untuk taburan firman Tuhan. Berikan kami hikmat akal budi kebijaksanaan dan urapan Roh Kudus, supaya kami dapat memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan saat ini adalah berjaga dan berdoa dari Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tuhan Yesus memberikan peringatan dan perintah supaya kita siap untuk menghadapi segala sesuatu, segala keadaan yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Yang pertama, kita harus berjaga-jaga. Jadi jangan lengah terhadap godaan iblis, terhadap pencobaan, terhadap serangan-serangan kuasa kegelapan, supaya kita tidak jatuh dan terseret dalam perbuatan dosa, di dalam hawa nafsu yang bertentangan, berlawanan dengan kehendak Allah. Kita harus tetap menjaga hidup kita supaya tetap berada di dalam kekudusan, kesucian, dan kebenaran. Oleh karena itu, jagalah hidupmu sedemikian rupa. Kemudian yang kedua, kita juga harus tetap berdoa, tekun di dalam doa. Mari kita berlutut menghampiri hadirat Tuhan. Karena doa itu adalah kekuatan secara spiritual, secara rohani di dalam hidup kita. Mari bertekun dan setia di dalam doa. Bukan hanya ketika kita dalam pergumulan, bukan hanya ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan, tetapi setiap saat ketika kita mengawali hari, menjalani seluruh aktivitas kita, dan kita mengakhiri hari ketika kita mau beristirahat kembali, mari kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Doa adalah nafas rohani kita, komunikasi kita dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita harus berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus tunduk kepada otoritas ilahi. Kuasanya itu yang berhak untuk mengatur kehidupan kita. Keputusannya pasti yang terbaik atas kehidupan kita. Jadi yakinlah bahwa kehendak Tuhan itu yang terindah. Walaupun mungkin itu tidak seperti yang kita harapkan, itu tidak seperti yang kita inginkan terjadi saat ini. Tetapi pada akhirnya kita akan menyadari, kita akan merasakan, kita akan mengerti bahwa rencana, kehendak, dan keputusan Tuhan itu adalah yang terbaik dan yang terindah. Oleh karena itu kita harus berserah kepada Tuhan. Kita harus mempercayakan hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, dan seluruh aktivitas kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kita serahkan kepada Dia supaya Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya dalam kehidupan kita? Yang pertama, mari kita berjaga-jaga terhadap tipu muslihat iblis, terhadap serangan-serangan kuasa kegelapan. Dan juga bertekunlah di dalam doa, berlutut, menyembah, memuji, dan mempermuliakan nama Tuhan. Selain itu, mari kita berserah penuh kepada Tuhan, menyerahkan dan mempercayakan hidup kita kepada keputusan ilahi. Karena kuasa ilahi, otoritas ilahi itu berkuasa penuh atas kehidupan dan kematian kita, atas seluruh segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, keluarga kita, dan pekerjaan kita. Oleh karena itu selayaknya kita berserah penuh kepada Tuhan, yakin dan tidak ragu, tidak khawatir atas setiap keputusan-keputusan dan kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, semestinya kita percaya penuh kepada Tuhan. Bukan hanya percaya ketika kita mengucapkan di dalam lidah dan bibir kita, tetapi di dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita meyakini bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik dan terindah dalam hidup kita. Mari kita menyerahkan semuanya kepada keputusan dan kuasa Tuhan yang sempurna. Teladanilah Tuhan Yesus dengan berjaga-jaga, berdoa, dan berserah penuh kepada kehendak Allah Bapa di sorga. Bapa, kami mau meneladani Tuhan Yesus ketika Ia menasihati supaya kami berjaga-jaga, kami tekun di dalam doa, dan berserah kepada
kehendak Allah Bapa. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan kekuatan sehingga kami mengalami kemenangan. Memang roh itu penurut tetapi daging kami lemah. Seringkali kami tidak taat dan kami tidak setia. Tetapi hari ini kami ditegur, kami dikuatkan supaya kami berjaga-jaga, berdoa, dan berserah kepada kehendak Allah Bapa. Karena kami percaya kehendak Allah Bapa itu yang terbaik dan terindah bagi kami. Mampukanlah kami dan berikanlah kami kekuatan supaya kami dapat terus berada di rel kehendak Tuhan, di jalur yang semestinya, tinggal dalam kekudusan, kesucian, dan kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Amin.